Episode diawali dengan Paki yang mencurahkan isi hatinya kepada Pirat. Ia kemudian meminta maaf lalu pergi untuk menyetrika bajunya Pinayak. Di sisi lain, Usa memberitahu Sai bahwa sapi menangis dan dia ingin mengetahui siapa ayahnya. Mendengar itu, Sai berkata, apakah Usa ingin memberi lebih banyak rasa sakit lagi kepada sapi dengan memberitahunya mengenai kebenaran ayahnya yang memilih perempuan lain? Usa mengatakan, sapi tidaklah bersalah dan bagaimanapun juga dia seharusnya mengetahui kebenaran itu. Namun tetap saja saya tidak setuju untuk memberitahu sapi mengenai siapa ayahnya. Di sisi lain, Aswini berjalan menemui Pirat. Aswini meminta Pirat untuk menerima Paki sebagai istrinya karena Paki sangat mencintainya. Pirat mengatakan, aku tidak bisa mencintai wanita lain selain Sai karena dulunya aku dan Sai telah mempersatukan Aswini dengan Ninat. Aswini dengan marah meminta Pirat untuk berhenti menyebut namanya Sai karena Sai telah membuat Pirat menderita. Aswini meminta Pirat untuk memberikan hak kepada Paki yang menjadi seorang istri dan dia meminta Pirat untuk pergi berbulan madu dengan Paki. Mendengar itu, Pirat sedikit pun tidak tertarik dengan hal itu. Keesokan harinya, Sai meminta maaf kepada sapi. Sai mengatakan bahwa dia tidak akan makan dan pergi bekerja jika sapi tidak memaafkannya. Sai kemudian berpura-pura menangis sehingga sapi pun memaafkannya. Sai bertanya siapa yang lebih sapi cintai antara ibu dan ayahnya. Sapi mengatakan lebih mencintai ibunya karena dia sendiri tidak tahu di mana ayahnya. Mendengar itu, Sai langsung kena mental. Sementara itu, Paki dan Pirat membawa Pinayak ke dokter. Pirat berterima kasih kepada Paki karena Paki telah melakukan banyak hal untuknya dan juga Pinayak. Pirat mengatakan hidupnya telah banyak mengalami perubahan. Mendengar itu, Paki mengatakan bahwa dia telah menikah dengan Pirat selama bertahun-tahun, tetapi Paki tidak pernah mendapatkan cinta dari Pirat. Pirat langsung saja mengalihkan pembicaraan mendengar perkataannya Paki. Pirat mengatakan bahwa dia akan membawa Paki jalan-jalan untuk beberapa hari. Di sisi lain, Bapani merasa sedih karena Pirat yang tidak mau pergi berbulan madu dengan Paki. Sedangkan Aswini juga mengatakan bahwa dia telah memberitahu Pirat mengenai hal itu, tetapi Pirat terlihat tidak begitu tertarik. Kemudian Pirat menelpon Aswini dan memberitahunya bahwa dia dan Paki akan pergi jalan-jalan. Mendengar itu, Aswini dan yang lainnya tentu saja merasa bahagia. Sementara itu, dokter mengatakan kepada Pinayak bahwa kondisi kakinya Pinayak sudah mulai membaik. Pinayak mengatakan kakiku menjadi lebih baik seperti ini karena obat yang telah diberikan oleh dokter Bibi. Dokter bertanya siapa dokter Bibi yang dimaksud. Pinayak mengatakan dokter Bibi adalah ibunya sapi. Mendengar itu, dokter kemudian menyarankan kepada Pinayak untuk pergi ke dokter tersebut karena Pinayak sangat cocok dirawat oleh dokter itu. Di tempat lain, Sai pun tiba di rumah tetangganya karena Sai akan membantunya dalam persalinan. Akan tetapi Sai tidak diperbolehkan masuk oleh suami orang tersebut. Terjadilah perdebatan di antara Sai dan suaminya orang itu. Namun pada akhirnya Sai pun bersikeras untuk tetap masuk karena si istri yang akan melahirkan membutuhkan pertolongan. Melihat itu, si suami dan antek-anteknya mengatakan bahwa Sai telah menyiapkan peti mati untuk dirinya sendiri. Jika Sai gagal menyelamatkan anak dan istrinya, maka penduduk desa akan mengusir Sai dari desa tersebut. Mendengar itu, Sai pun menurut saja dengan perkataan para begundal tersebut. Yang terpenting, niatnya Sai hanya ingin membantu. Sai lalu memeriksa dan memberikan pertolongan yang semestinya kepada ibu yang sedang melahirkan tersebut. Beberapa saat kemudian, Bapani dan yang lainnya terus merasa bahagia karena mereka berpikir jika Paki dan Pirat akan berbulan madu. Pinayak kemudian datang ke sana dan mengatakan jika ayah dan ibunya bisa pergi berbulan madu terlebih dahulu, baru setelah itu mereka membawa Pinayak ke Kankauli untuk berobat di bibi dokter. Akan tetapi Pirat dan Paki mengatakan bahwa mereka akan pergi membawa Pinayak berobat terlebih dahulu sebelum mereka berbulan madu. Pinayak yang mendengar itu merasa sangat senang karena dia akan bertemu dengan sapi.
Kembali kepada Sai yang menyarankan ibu itu untuk melakukan persalinan dalam kondisi berdiri dikarenakan bayinya berada pada posisi terbalik. Mendengar itu, bidan yang ada di sana tidak setuju karena itu cara yang sangat aneh. Akan tetapi Sai tetap saja melakukannya dan dibantu oleh warga yang lainnya. Dan benar saja, setelah beberapa saat menangani ibu tersebut, akhirnya ibu tersebut berhasil melahirkan dengan selamat. Sai merasa sangat bersyukur akan hal itu. Di tempat lain, Pinayak menelpon Sapi dan memberitahunya bahwa Pinayak akan pergi ke rumahnya Sapi untuk berobat. Mendengar itu, Sapi merasa sangat senang. Sedangkan Paki ingin sekali berbicara dengan ibunya Sapi. Tetapi Sai tidak berada di sana, sehingga Usalah yang berbicara dengan Paki. Mendengar suaranya Paki, Usa mengatakan bahwa sepertinya dia pernah mendengar suara ibunya Pinayak sebelumnya. Namun Paki mengatakan mungkin suaranya hanya mirip saja karena Paki tidak pernah pergi ke Kankauli selama hidupnya. Paki kemudian bertanya apakah mereka bisa ke sana untuk pengobatannya Pinayak. Usa pun berkata tentu saja dan dia mempersilahkan ibunya Pinayak untuk datang kapan saja dia mau. Kemudian teleponan pun berakhir. Kembali kepada Sai yang baru saja selesai membantu persalinan dan bidan pun memberitahu si suami bahwa anak dan istrinya selamat berkat bantuan dari Sai. Ia pun memuji Sai dan menganggapnya telah melakukan keajaiban. Si suami lalu berterima kasih kepada Sai karena Sai telah berhasil menyelamatkan istri dan anaknya. Namun, MLA yang secara sembunyi-sembunyi menyaksikan keberhasilannya Sai, dia pun menjadi kesal, dan dia berpikir akan segera menyingkirkan Sai. Beberapa saat setelah itu, Sai kemudian pulang ke rumah. Melihat itu, Usa memberitahu Sai kalau Pinayak dan ibunya akan datang ke sini untuk mengobati Pinayak. Sai pun merasa sangat senang, dan dia berkata akan menyambut Pinayak dengan senang hati. Di sisi lain, Mohit memberitahu seluruh keluarga tentang masalah bisnis yang mengalami masalah, di mana salah seorang klien mengajukan kasus palsu terhadap mereka dan tentunya itu akan merusak segalanya. Mohit membutuhkan bantuannya Paki karena hanya Paki yang bisa menyelesaikan masalah ini. Mendengar itu, Bapani mengatakan bahwa Paki akan pergi untuk pengobatannya Pinayak. Lalu, bagaimana dia bisa mengurus bisnis ini? Paki berkata, tidak apa-apa jika aku yang akan menangani bisnis ini, dan biarkan Pirat saja yang akan membawa Pinayak pergi berobat. Setelah itu, Paki berbicara dengan Pirat di kamar. Pirat meminta Paki untuk tidak bersedih karena dia tidak bisa ikut menemani Pinayak berobat. Paki mengatakan bahwa dirinya bukanlah ibu yang baik karena dia tidak bisa menemani putranya yang sedang membutuhkan dukungannya. Mendengar itu, Pirat menenangkan Paki, serta Pirat juga memuji Paki yang telah berkorban banyak demi keluarga dan juga bisnis keluarga ini. Pirat kemudian mengatakan bahwa dia akan membawa Paki berbulan madu ketika dia telah pulang dari Kankauli. Paki pun merasa sangat senang mendengar itu karena dia berpikir sebentar lagi dia akan ahem-ahem dengan Babang Pirat. Keesokan harinya, Pirat dan Pinayak pun langsung gaskan untuk pergi ke rumahnya Sai. Begitu juga dengan Sapi, dia merasa tidak sabar menunggu kedatangannya Pinayak. Bahkan Sapi mengatakan akan menyuruh ayahnya Pinayak untuk bertugas di desa ini agar Sapi dan Pinayak bisa bermain bersama-sama di setiap harinya. Di sisi lain, Aswini menghampiri Paki dan dia melihat Paki yang sedang melihat fotonya Pirat dan juga Pinayak. Aswini mengatakan jika Pirat akan membawa Paki berbulan madu ketika mereka kembali dari Kankauli. Paki mengatakan bahwa Pirat telah menjanjikan hal itu juga kepadanya. Paki lalu bertanya kepada Aswini kenapa Pinayak begitu bersemangat ketika akan bertemu dengan Sapi. Mendengar itu, Aswini berkata bahwa dia juga tidak tahu apa alasannya. Paki kemudian mengingat momen ketika Pirat menikah dengan Sai. Paki mengatakan kepada Aswini bahwa sampai saat ini Sai selalu saja ada di kehidupannya Pirat. Aswini yang mendengar itu meminta Paki untuk tidak menyebut namanya Sai karena ia tidak akan pernah kembali lagi bersama Pirat. Di perjalanan, Pinayak menelpon Sai dan ketika Pirat mendengar suaranya Sai, sontak Pirat pun merasa terkejut.
Tetapi Sapi langsung mengambil HP itu dari Sai karena tetangganya Sai datang ke sana untuk menyuruh Sai pergi ke rumah ibu yang melahirkan tadinya. Mendengar itu, Sai pun langsung pergi dari sana. Beberapa saat setelah itu, Pirat pun tiba di rumahnya Sapi dan dia langsung memberikan Sapi hadiah. Tetapi Sapi mengatakan bahwa ibunya memintanya untuk tidak menerima hadiah dari siapapun. Kemudian seorang warga desa datang kembali ke sana, yakni untuk menjemput Sapi ke acara syukuran ibu yang telah melahirkan tadinya. Mendengar itu, Pinayak ingin ikut bersama Sapi, tetapi Pirat menghentikannya. Orang itu mengatakan bahwa tidak apa-apa jika mereka ikut juga ke sana, karena mereka adalah tamunya ibu dokter. Mendengar itu, Pirat pun setuju dan kemudian mereka langsung pergi menggunakan mobil. Sesampainya di sana, Sapi memberitahu Sai yang pada waktu itu sedang menari bahwa Pinayak telah datang. Pirat juga pada saat itu datang ke sana dan dia langsung menari bersama dengan Sapi. Tetapi Pirat belum tersadar jika Sai berada di dekatnya. Kemudian hujan pun mulai turun sehingga Pirat meminta Sapi dan juga Pinayak untuk berteduh. Dan barulah Pirat mulai tersadar jika wanita yang sedang menari bersama Pinayak adalah Sai. Pirat merasa sangat kaget dan seketika itu musik pun berhenti. Sementara itu Sai bertanya kepada Pinayak di mana ayahnya Pinayak. Dan ketika Sai melihat Pirat yang berada di sana, Sai juga merasa sangat terkejut. Tanpa basa-basi, Sai dan Pirat pada saat itu langsung saja berpelukan dengan penuh haru. Pirat mengatakan bahwa dia tidak menyangka kalau Sai masih hidup. Pirat bertanya mengapa Sai tidak pernah menghubunginya. Sai mengatakan, abang sendiri yang memintaku pergi dari rumah, jadi bagaimana bisa aku akan menghubungimu? Dan sungguh sangat kampret, ternyata di saat mereka berpelukan tadinya, itu hanyalah imajinasinya mereka saja. Pinayak yang tidak tahu apa-apa, kemudian dia pun memperkenalkan Sai kepada Pirat. Tetapi Pirat sendiri berkata di dalam hati, ternyata Sai telah membohongiku. Sai telah bersembunyi dariku selama bertahun-tahun dan tinggal di desa ini bersama putrinya. Dengan kemarahan, Pirat kemudian langsung membawa Pinayak pergi dari sana. Pinayak bertanya mengapa Pirat membawanya pergi. Pirat dengan marah mengatakan jika mereka akan berobat ke dokter yang lain, lalu dia langsung saja meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan Sai juga menjadi sangat sedih karena dia berpikir Pirat tidak pernah berusaha mencarinya, apalagi sampai menanyakan kabarnya. Sai juga menjadi patah hati ketika dia melihat putrinya yang mengejar Pirat, akan tetapi Pirat tidak memperdulikannya. Beberapa saat kemudian, Sapi bertanya kepada Sai mengapa ayahnya Pinayak pergi begitu saja. Sapi meminta Sai untuk menjawabnya atau kalau tidak, maka Sapi sendiri yang akan menanyakan hal itu kepada Pinayak. Di saat yang bersamaan, Pinayak juga merasa kebingungan mengapa Pirat sangat marah ketika bertemu dengan ibunya Sapi. Sedangkan Pirat sendiri berpikir siapa itu Sapi. Pirat lalu mengingat dokter yang mengatakan bahwa Sai tidak akan pernah bisa memiliki bayi lagi. Pirat bertanya-tanya apakah mungkin Sapi itu putrinya Sai. Sai juga terus saja merasa sedih mengingat Pirat yang tidak bertanya siapa itu Sapi, padahal itu adalah putrinya Pirat. Sai pun melihat fotonya Sapi dan dia mengingat di saat dirinya merasa kesepian ketika dulu dia melahirkan Sapi. Kemudian Sai menghampiri Sapi dan dia membujuk Sapi untuk berhenti marah kepadanya. Akan tetapi Sapi tetap saja marah karena Sai tidak pernah mau menjawab pertanyaannya. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja Pinayak menelpon Sapi. Pinayak meminta maaf kepada Sapi dan dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi dengan ayahnya. Sai yang mendengar itu merasa bahwa Pirat telah menikah dengan wanita lain. Oleh sebab itulah, Pirat tidak mau lagi bertemu dengan Sai. Di malam harinya, Jaktap menemui Sai dan bertanya mengapa ia terlihat bersedih. Mendengar itu, Sai meminta agar Jaktap untuk tidak mencampuri urusannya dan Sai tidak membutuhkan bantuannya Jaktap. Jaktap berkata, jika Sai membutuhkan bantuannya, dia meminta Sai untuk tidak segan-segan menghubunginya. Lalu Jaktap pun pergi dari sana. Usa kemudian memberitahu Sai bahwa Jaktap telah sepenuhnya bertobat.
Jaktab juga selalu khawatir kepada Sai, sedangkan Pirat sendiri tidak peduli dengan Sai. Sai mengatakan, "Aku tidak ingin mendengarkan tentang Jaktab dan juga Pirat, jadi jangan membahas mengenai mereka berdua. Aku hanya mengkhawatirkan Pinayak dan aku hanya ingin mengobati Pinayak."